Pemirsa, terima kasih Anda masih tetap bersama Beranda Nusantara. Kita langsung ke informasi berikutnya. Sebagai upaya penertiban kota dari lokasi kumuh, pemerintah kota Lok Sumawe lakukan penutupan salah satu ruas jalan menuju pasar tradisional Pusong, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh. Tindakan peringatan terakhir ini dilakukan setelah petugas memberikan 2 kali surat peringatan dan rencananya seminggu ke depan lokasi tersebut akan digusur. Pemerintah Kota Lok Sumawe menutup akses jalan menuju pasar tradisional Pusong, Kecamatan Banda Sakti pada Jumat 19 Mei. Upaya ini terpaksa dilakukan karena sebelumnya petugas telah memberikan 2 kali surat peringatan, namun para pedagang liar masih enggan membongkar lapak secara mandiri. Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah atau Satpol PP dan WH, Diaudin menyampaikan, pedagang liar yang berjualan di pinggir jalan telah menimbulkan sejumlah masalah, terutama soal kebersihan kota. Kepada masyarakat yang berjualan di seputaran KP3 sampai dengan dari mulai desa, kampung, kota sampai dengan Pusong, segera masuk ke dalam pasar ikan dengan lapak-lapak yang sudah ditentukan. Tolong agar wilayah tertib dan rapi sesuai dengan arahan Bapak PJ Wali Kota langsung. Rencananya penutupan ini akan dilakukan selama sepekan. Petugas selanjutnya akan menertibkan kawasan tersebut dan para pedagang dipersilahkan untuk berjualan pada bangunan yang telah dipersiapkan oleh pemerintah setempat. Dari Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Selama beberapa pekan terakhir ini, harga sejumlah kebutuhan pokok terutama telur dan daging ayam terus mengalami tren peningkatan. Guna menekan kenaikan harga agar tidak terjadi inflasi yang berlebihan, pemerintah Kabupaten Ngawi menggelar operasi pasar di barat alun-alun setempat. Selama beberapa pekan terakhir, harga pangan di Kabupaten Ngawi mengalami tren kenaikan harga. Harga telur ayam ras kini mencapai Rp31.000, padahal harga normal biasa berkisar Rp26.000. Sedangkan harga daging ayam pedaging mencapai Rp35.000 per kilogram atau naik Rp5.000. Kalau hari ini nyampe 31.000. Idealnya berapa normal? Normalnya telur kalau normal 25, 26 itu normal. Penyebab kenaikan apa? Penyebab kenaikan karena barangnya berkurang. Guna menekan kenaikan harga, Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi menggelar operasi pasar di barat alun-alun setempat. Menurut Pemkab Ngawi, kenaikan harga disebabkan permintaan masyarakat yang masih tinggi. Yang pertama karena populasi ayam petelur itu turun, sehingga ketersediaan juga ikut turun. Sedangkan permintaan melambung naik karena ini bulan Syawal, banyak orang punya hajat, sehingga permintaan telur juga tinggi. Selain itu harga pakan telur juga naik. Operasi pasar ini menjual berbagai bahan pangan di bawah harga pasaran seperti telur yang dijual seharga Rp27.000 per kilogram. Sementara itu sejumlah pedagang telur di Pasar Besar Ngawi juga tidak menambah stok telur, bahkan mengurangi pembelian karena sepi pembeli. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. KONI Provinsi NTB mengapresiasi seluruh atlet daerah yang telah menyumbangkan 8 medali kemenangan pada SEA Games Kamboja 2023. Ketua KONI NTB mengatakan, prestasi ini akan menjadi motivasi bagi para atlet nasional asal NTB pada Pekan Olahraga Nasional 2024 mendatang. Melalui rapat kerjanya, NTB pun mulai mempersiapkan kembali para atlet potensial untuk 30 cabang olahraga yang diikuti pada PON tersebut. Kita waktu 3 menit kita dapatkan yang baik untuk tidak mengulang-ulang. Nusa Tenggara Barat boleh berbangga hati karena 8 medali SEA Games Kamboja yang baru saja usai diperoleh dari atlet yang berasal dari provinsi ini.
Prestasi yang ditorehkan oleh 10 atlet asal NTB ini membawa pengaruh pada peningkatan percaya diri pada Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI NTB, untuk bisa mendulang prestasi pada Pekan Olahraga Nasional PON tahun 2024 mendatang. Melalui rapat kerja bersama seluruh komite cabang olahraga daerah pada Jumat 19 Mei, KONI NTB mulai mempersiapkan ratusan atlet potensial juara untuk mengikuti 37 cabang olahraga pada PON 2024 mendatang. Jumlah ini 2 kali lipat lebih banyak bila dibandingkan dengan cabang olahraga yang diikuti pada PON sebelumnya, yang hanya mengikuti 19 cabang olahraga. Pasti kita akan dorong semua atlet yang ikut SEA Games ini juga ikut bertanding di PON. Karena mereka kan rata-rata bisa menjamin emas. Jadi kalau dia dapat perunggu di SEA Games itu berarti dia dapat emas di sini. Kalau kita lihat kayak Johri kemarin ya, cuma Johri yang lolos itu di 200 meter tali putra. Di 100 meter pun hanya Johri yang lolos di Indonesia. Ya, Thailand ada 2 orang, Indonesia dan hanya Johri. Mori Hanafi menambahkan untuk PON 2024 mendatang, KONI NTB menargetkan dapat menyabet 20 medali emas dari cabang olahraga andalan seperti atletik, tinju, pencaksilat, voli, dan panjat tebing. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Kusnandar, Kantor Berita Antara, mewartakan. Seorang tenaga kerja bongkar muat berinisial MY asal Pelabuhan Jayapura, Papua, ditangkap Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon akibat aksi penyelundupan 7 ekor kanguru. Seorang tenaga kerja bongkar muat TKBM asal Pelabuhan Jayapura, Papua, berinisial MY, ditetapkan sebagai tersangka setelah terbukti menyelundupkan 7 ekor kanguru. MY tertangkap di Pelabuhan Yosudarso Ambon. Dari 7 kanguru yang diselundupkan, 1 diantaranya dalam kondisi mati. Rencananya ke-7 kanguru akan dibawa ke Pelabuhan Perak, Surabaya, Jawa Timur. Setelah diamankan dan dilakukan pemeriksaan dan pengembangan, hanya TKBM yaitu berinisial MY yang terbukti secara sah dan yang melakukan penyelundupan terhadap hewan liar itu kanguru, dan kita telah menetapkan sebagai tersangka pada tanggal 16 Mei kemarin, yang mana yang bersangkutan itu melanggar pasal 40 ayat 2 dan pasal 21 ayat 2 huruf A Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990. Sebelumnya, aparat Polsek kawasan Pelabuhan Yosudarso Ambon menggagalkan penyelundupan 7 ekor kanguru Papua di atas kapal KM Dobon Solo saat bersandar di Pelabuhan Ambon pada Senin 15 Mei 2023 lalu. Tersangka saat ini telah ditahan di Rutan Polres Ambon dan dijerat dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dengan ancaman 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Dari Ambon, Maluku, Alfian Sanusi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Bandung meringkus 2 orang pria yang diduga merupakan mucikari di kawasan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain kedua tersangka, polisi juga mengamankan puluhan wanita yang berada di lokasi yang dulu dikenal sebagai Saritem. Penindakan yang dilakukan kepolisian ini merupakan langkah antisipasi agar aktivitas prostitusi di kawasan tersebut tidak kembali terjadi. Sebanyak 29 wanita ini digelandang petugas kepolisian Satreskrim Polrestabes Bandung Jumat 20 Mei. Mereka diamankan saat tengah berada di sejumlah rumah yang diduga dijadikan sebagai tempat prostitusi di kawasan Andir, Kota Bandung, Jawa Barat. Selain mengamankan puluhan wanita, polisi juga meringkus 2 orang pria yakni P dan D yang diduga sebagai mucikari. Keduanya kemudian dijadikan sebagai tersangka dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolrestabes Bandung. Kapolrestabes Bandung, Kombes Pol Budi Sartono mengatakan, ini merupakan langkah antisipasi kembali maraknya aktivitas prostitusi di tempat yang dulu dikenal sebagai lokalisasi Saritem.
rumah yang dijadikan tempat, rumah-rumah kecil yang dijadikan tempat prostitusi. Ya. Karena dulu pernah tempat itu dijadikan tempat prostitusi, maka dari itu kami cek lagi dan ternyata masih ada, maka dari itu kami lakukan penindakan terhadap tempat tersebut. Puluhan wanita yang terjaring ini selanjutnya menjalani pendataan untuk dilakukan pembinaan. Sementara kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Mardiansyah Al-Afghani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Beranda Nusantara, karena berbagai informasi menarik lainnya akan hadir sesaat lagi.